Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Saputra, Prodi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku kelompok. Adapun pengertian kelompok yaitu sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun syarat-syarat terbentuknya kelompok, yang pertama, setiap anggota termotivasi untuk bergabung karena sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama sebagai pengikat seperti tugas atasan, nasib, hobi, dan sebagainya, sehingga hubungan antar mereka menjadi erat. Selanjutnya, berstruktur dan berproses. Adapun motivasi bergabung dalam kelompok, yang pertama, teori kedekatan. Individu berafiliasi satu sama lain karena kedekatan jarak geografis. Yang kedua, teori formasi kelompok. Teori ini terdiri dari 3 elemen, yaitu aktivitas, interaksi, dan prasarana. Semakin banyak aktivitas bersama, semakin tinggi interaksi, dan semakin kuat perasaan seseorang. Selanjutnya, teori keseimbangan. Orang saling tertarik karena mereka memiliki sikap yang sama. Selanjutnya, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal, kelompok yang diciptakan oleh keputusan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Kelompok informal, kelompok yang muncul dan berkembang secara alami yang bekerja karena kebutuhan sosial. Adapun perbedaan kelompok formal dan informal, pertama, memiliki aspek hubungan antara pribadi. Kelompok formal jelas atau terstruktur, sedangkan organisasi formal tergantung pada motif dan tujuan. Aspek selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kelompok formal dirancang dan ditetapkan, sedangkan organisasi formal muncul dan tidak dipilih. Aspek selanjutnya yaitu pengendalian perilaku. Kelompok formal penghargaan dan hukuman, sedangkan organisasi formal pemenuhan kebutuhan. Aspek selanjutnya yaitu ketergantungan. Kelompok formal bawahan lebih tergantung, sedangkan organisasi formal keanggotaan bebas dan tidak tergantung. Adapun tahapan perkembangan kelompok, yang pertama, tahap pembentukan. Tahap awal ini ditandai ketidakpastian atas tujuan, struktur, dan kepemimpinan. Yang kedua, tahap perkembangan. Seperti diindikasikan, istilahnya ditandai oleh konflik dan konfrontasi. Yang ketiga, tahapan normalisasi. Tahapan ini struktur menjadi solid. Yang keempat, tahapan berkinerja. Tahapan ini struktur sudah berfungsi dan fokus pada penyelesaian tugas. Yang kelima, tahapan pembubaran. Untuk objek tim atau tugas dengan tujuan khusus. Saat tujuan tercapai, kelompok akan membubarkan diri atau memiliki komposisi baru, dan tahapan dimulai dari awal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tim. Yang pertama yaitu tim penyelesaian masalah, yaitu kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dari departemen yang sama, terbentuk selama beberapa jam sehingga untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim swakelola, yaitu sekelompokan karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa.
untuk pelanggan internal atau eksternal. Yang ketiga, tim lintas fungsi, yaitu tim yang anggota-anggotanya terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Yang keempat, tim virtual, yaitu tim yang dianggotakannya berada pada lokasi yang berjauhan dan mereka berkomunikasi jarak jauh melalui peralatan elektronik seperti email, konferensi via telepon, dan video. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.